Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Pak Alvin ya. Pak Alvin yang kemarin kita perkenalan lewat rekaman, tapi hari ini kalian bisa bertatap langsung tapi melalui virtual ya. Tapi insya Allah semoga tidak mengurangi intensitas pembelajaran kita, tidak mengurangi anak-anak untuk bisa lebih semangat dalam belajar ya. Hari ini seperti materi yang Pak Alvin sampaikan kemarin itu tentang kandungan surat An-Nas dan Al-Asr ya. Kalau kita sudah bisa belajar surat An-Nas dan Al-Asr, insya Allah targetnya nanti anak-anak bisa menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah dan saling menasehati sebagai implementasi, sebagai penerapan pemahaman makna dari surat An-Nas dan Al-Asr ya. Kemudian juga nanti targetnya kita akan bisa melafalkan surat An-Nas dan Al-Asr secara tartil, secara baik dan benar ya. Oke. Langsung saja mari kita mulai dengan bacaan umum kita bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak bisa melihat buku paketnya ya. Buku paket KAI masing-masing. Silakan di sana buka bab pertama, yaitu tentang kandungan surat An-Nas dan surat Al-Asr. Di halaman pertama di sini ada surat An-Nas ya. Mari kita baca bersama-sama dulu ya. Anak-anak boleh mendengarkan Pak Alvin dan menyimak dengan baik ya, terutama dengan bacaannya, supaya nanti anak-anak bisa membaca surat An-Nas dengan bacaan yang baik dan benar. Oke? Ya. Pak Alvin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, di situ bacaan panjang pendeknya hati-hati. Kemudian di situ juga ada huruf bacaan gunnah ya, maksudnya membaca masuk ke nun itu harus dihitung lebih lama. Aku ulang sekali lagi ya, semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Silakan disimak dengan baik agar bacaan anak-anak bisa betul, bisa benar ya. Sekali lagi Pak Alvin ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu bacaan surat An-Nas. Kalian bisa pindah ke halaman selanjutnya, yaitu kita akan belajar terjemahnya ya. Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, sang raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas,
Tadi aku berlindung dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Itu arti dari surat An-Nas. Nah, kalau Pak Alvin jelaskan begini. Qul a'udzu birabbin nas. Anak-anak coba perhatikan Pak Alvin ya, tetap di depan kamera, depan video Pak Alvin. Nah, dan dengarkan dengan baik. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi di sini kita harus berlindung kepada Allah ya anak-anak, bukan selain Allah. Jadi bukan berlindung kepada apa biasanya, berlindung kepada pohon. Misalnya lagi hujan, kita berlindung, oh itu beda lagi. Itu namanya berlindung ketika hujan. Maksudnya kita agar tidak terkena hujan. Tapi segala apapun masalah kita di dunia, anak-anak susah mengerjakan PR misalnya, sulit mengerjakan tugas, malas dalam beribadah. Nah, itu kita mohon perlindungan kepada Allah. Mohon doa agar Allah mencabut rasa malas kita, mencabut kemalasan kita, agar Allah menghilangkan atau memudahkan masalah-masalah kita di dunia. Nah, makanya kalau kita ingin meminta pertolongan, meminta perlindungan itu kepada Allah. Boleh kita meminta perlindungan kepada dokter melalui obatnya, tetapi bukan semata-mata itu perlindungan utama. Tetap kita harus memohon doa kepada Allah. Ya seperti COVID ini ya, virus ini. Kita berlindung dari COVID, berlindung kepada siapa? Pada Allah. Kita minta kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya termasuk virus-virus, terutama virus corona ya. Itu arti dari qul a'udzu birabbin nas. Sekarang yang kedua, Malikin nas. Siapa Allah itu? Allah itu raja manusia ya. Raja dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau anak-anak tahu raja, itu bukan raja sebenarnya. Misalnya di Jogja ada raja ya, namanya raja siapa? Raja Sultan Hamengkubuwono. Wah, itu bukan raja, itu hanya raja khusus Yogyakarta saja. Tetapi kalau Allah itu raja seluruh manusia, Sultan itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Kecil sekali ya. Nah, makanya maksud dari Malikin Nas ini sang raja manusia. Jadi pantas kalau kita berlindung pada Allah, karena Allah adalah yang merajai seluruh manusia di muka bumi ya. Jadi hilangkan raja-raja selain Allah ya. Oke, selanjutnya Ilahin Nas, sembahan manusia. Nah, ini juga kenapa kita harus berlindung pada Allah? Karena Allah itu adalah sembahan manusia. Iya nggak? Kita ada nggak persembahan selain kepada Allah? Tidak ada. Yang berhak disembah, yang wajib disembah itu adalah Allah. Ya. Jadi yang lain itu tidak patut untuk disembah. Ya. Masa bodoh orang-orang sana yang lain, misalnya orang-orang waktu dulu ada agama penyembah api, namanya agama Majusi. Api disembah. Wah, itu sudah salah. Nah, kalau kita yang menyembah Allah. Begitu anak-anak? Ya. Kemudian selanjutnya ayat min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Lanjutan dari ayat pertama tadi ya, aku berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Tahu nggak anak-anak? Biasanya kita malas itu, sebenarnya itu dibisik-bisik oleh syaitan. Sebenarnya kita sulit untuk melakukan sesuatu, sulit untuk melaksanakan ibadah, itu sebenarnya dibisikin syaitan. Makanya Allah memerintahkan kita, berlindunglah kalian semua dari syaitan yang bersembunyi. Caranya dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah, memohon ampun, memohon perlindungan. Bisa juga dibaca suratnya,
Misalnya lagi malas, kita baca, ini tips ya, kita baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, itu maksudnya kita berlindung dari bisikan-bisikan syaitan. Itu bisa dibaca juga. Ya, paham anak-anak? Ya, kalau paham kita ke ayat selanjutnya. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Nah, ternyata setan yang bersembunyi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi setan selalu membisikin kejahatan. Gak usah sholat dulu sekarang, itu waktunya masih lama. Atau lagi sholat, lagi tidur, waktunya sholat subuh, setan mulai membisiki kita, nanti aja bangunnya, berangkat sekolah masih jam 7, di sini enak, tidur ada AC-nya, kasurnya empuk. Wah, itu hari kita ketinggalan sholat subuhnya. Itu berarti kita dibisikin siapa? Setan. Setan itu siapa? Ini setan itu dari golongan jin dan manusia. Nah, lihat, ternyata bisikan-bisikan itu bukan berasal dari jin saja, tapi manusia juga. Ya, pernah nggak kalian anak-anak diajak untuk melakukan hal yang buruk oleh teman-teman kalian, teman-teman? Pernah nggak? Ya, kalau yang pernah berarti itu adalah bisikan kejahatan. Ya, makanya ketika bermain atau bergaul dengan teman, kita cari yang baik-baiknya. Ya, kalau diajak kepada keburukan jangan mau. Maaf ya, maaf, itu nggak baik loh. Bagaimana kalau kita melakukan hal yang baik saja? Itu cara menolaknya. Ya. Jadi yang pasti kesimpulannya bahwa dari surat An-Nas ini kita mengetahui bahwa satu-satunya yang berhak kita sembah, satu-satunya yang kita mohonkan perlindungan itu adalah Allah. Ternyata kenapa kita wajib atau harus memohon kepada Allah perlindungan dari Allah? Karena di situ nanti kita akan banyak sekali dibisikkan oleh setan dengan bisikan-bisikan kejahatan, bisikan-bisikan keburukan. Makanya kita harus berlindung kepada Allah. Ya, itu ya surat An-Nas. Kemudian yang selanjutnya taudih surahnya, itu penjelasan surat An-Nas. An-Nas ini terdiri dari 6 ayat ya tadi, termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Jadi waktu dulu Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul ya, melalui Allah. Ini An-Nas ini Allah langsung yang berfirman ya, bukan karangan manusia, tapi Allah langsung melalui Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umatnya. Nah, ada 2 periode, ada 2 tempat waktu Allah menurunkan wahyunya, menurunkan Al-Quran. Nah, ada di Mekah dan ada di Madinah. Yang di Mekah, yang turunnya di Mekah disebut dengan surat Makkiyah. Yang diturunkan di Madinah yang disebut dengan surat Madaniyah. Biasanya tanda-tandanya kalau yang di Mekah itu suratnya pendek-pendek. Nah, makanya An-Nas ini termasuk surat yang pendek. Makanya dia diturunkan di Mekah. Ciri-cirinya seperti itu. Makanya dinamakan surat Makkiyah. Nama An-Nas diambil dari An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini, yang artinya manusia. Ya. Kita berapa kali dengar kata An-Nas di sini? Ya, Pak Alvin lihat di sini ada 5 kali. Nah, makanya ini menjadi khas surat An-Nas, itu banyaknya kata An-Nas, maksudnya manusia. Berarti ini yang benar-benar diperhatikan dalam ayat ini atau dalam surat ini adalah manusia. Ya. Kemudian pokok-pokok isinya adalah perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, baik dari golongan jin dan manusia. Tadi Pak Alvin sudah jelaskan ya. Kemudian Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah yang diantara isinya ialah agar manusia memohon hidayah ke jalan yang lurus dan memohon pertolongan dari Allah.
Kemudian diakhiri dengan surat An-Nas yang menganjurkan agar manusia memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Ya, intinya itu dari surat An-Nas tadi Pak Alvin sudah banyak sekali menjelaskan. Mungkin materi pada perdana ini adalah surat An-Nas dulu. Minggu depan kita akan belajar kandungan surat Al-Asr ya. Anak-anak bisa diulang lagi buku pelajarannya sambil ingat-ingat lagi. Dan yang penting Pak Alvin ingatkan, kalau kita belajar itu semata-mata bukan hanya untuk ujian ya anak-anak ya. Ingat, apa yang kita pelajari di sekolah bukan hanya untuk ketika ujian, tetapi untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari Pak Alvin begitu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anak boleh mengajukan pertanyaan atau apapun lewat pribadi ya. Pak Alvin sangat terbuka, mungkin Pak Alvin akan bisa membahasnya di materi selanjutnya. Terima kasih dari Pak Alvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.